Kitab Yakobus pasal 3 ayat 1, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi bagaimana Billy Kwijangge, Asalek Tabuni, Itlai dan Kandisyoman, apakah masih mau menjadi guru? Masih. Iya. Siap mau menjadi seorang guru sekolah dasar. Yakin masih mau menjadi guru? Siap Pak Guru. Siap. Billy Kwijangge. Siap mau menjadi guru sekolah dasar. Nah, tadi apa yang kita sudah dengar dari Yakobus pasal 3 ayat 1? Kalau kita bicara tuh harus pakai sopan, karena kalau kita bicara salah-salah, walaupun api kecil tapi bisa terbakar rumah yang besar ini. Itu kalau kita guru harus kita mengajarkan anak-anak itu harus yang hadir, yang sebenarnya, bukan asal-asal. Itu di ayat 2 ya. Ayat satunya? Ayat satunya, kita sebagai guru kita harus mengajar anak-anak itu harus yang jelas, yang baik, yang jujur, bukan asal-asal mengajarkan anak-anak. Bagaimana Pak Billy Kwijangge, setuju? Setuju. Kira-kira tadi yang Pak Billy sudah dengarkan dari Yakobus 3 ayat 1, Yakobus 3 ayat 1 itu menurut Pak Billy Kwijangge bagaimana? bagaimana kita bisa Pak Isai itu apakah masih mau menjadi guru? Kenapa masih mau menjadi guru? karena guru bisa mengajarkan anak-anak yang tertinggal di Papua dan bisa mengajarkan yang orang-orang yang tidak tahu dahulu, yang ketinggalan di kampung-kampung. Asalek Tabuni suka anak-anak? Suka. Pernah mengajar sekolah minggu? Pernah jadi anak sekolah minggu, biasa mengajar, pemuda juga biasa. Mungkin Kandis bagaimana? Dari ayat 1-2 tadi? Mungkin dari saya ayat yang ke-1 ini katakan bahwa sebagai guru yang menjadi untuk menjadi sebagai guru sekolah dasar, dari awalnya kita harus Anda terkuasai materi-materi yang kami ingin belajar. Ketiga, kami bisa perhatikan generasi muda yang akan datang, karena kami sudah dimantapkan, kami punya pola pikiran dalam pendidikan, agar kami bisa berpenilaian generasi akan datang. Kami sudah tahu bahwa kami sudah menjadi kesempurnaan, sehingga generasi bisa kami mengajarkan kepada generasi akan datang. Tetapi apabila kami tidak terkuasai materi-materi yang kami sedang proses belajar dengan Pak Guru ini, belum bisa kami ingin mau diajari generasi akan datang. Jadi Anda dibutuhkan untuk menjadi dirimu sendiri, harus kuasai materi-materi yang ada kami sedang proses belajar dengan Pak Guru. Mungkin dari saya yang ke-1 sekian. Ayat yang ke-1 Yakobus pasal 3 ayat yang 1. Yang kedua lagi Pak Guru. Yang kedua mungkin ada dari Asalek. Tadi sudah dari Asalek. Begini, yang membuat kalian menjadi guru itu apa? Apa yang melatar belakangi Billy Kwijangge menjadi guru? karena Niatnya
karena setiap orang yang belajar maupun bisa sukses. Bukan, maksud saya kenapa Billy Kwijange tidak memilih menjadi yang lain, tapi kenapa lebih memilih menjadi guru? Ada apa dengan guru? Kenapa Pak Billy Kwijange suka menjadi guru sekolah dasar? Belajar dengan baik. Oh itu cara menjadi guru, belajar dengan baik. Tenang. Bagaimana Asalek? Apa yang membuat Asalek Tabuni mau menjadi guru? Karena anak-anak tidak tahu tuh untuk mau mengasih tahu bahwa cara belajarnya, cara belajarnya, terus mereka yang tidak tahu mau menjadi tahu. Itu yang saya jadi guru. Pak Isai Itle? Jadi guru supaya orang yang dari tidak bisa itu melalui kita bisa tahu. Dari adik-adik yang masih tinggal di kampung melalui sekolah dasar bisa mengajarkan mereka untuk berpendidikan yang lebih tinggi lagi dari kita. Pak Kandisyoman? Mungkin dari saya Apa yang membuat Pak Kandisyoman ingin menjadi guru? Kenapa bukan yang lain, dokter, pilot, saya memang atau usahawan, Iya. atau buka toko, bisnismen? saya punya kerinduan dan saya punya niat saya harus menjadi seorang guru sekolah dasar karena saya sayangnya di halaman kampung saya kekurangan guru sekolah dasar. Itulah sebabnya saya harus sungguh-sungguh berjuang keras dalam pendidikan yang kami proses belajar dengan Pak Guru. Oke, berarti apa yang dapat kita ambil dari kesimpulan pembahasan kita selama beberapa menit ini? Mungkin 1-2 orang bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan mengenai apa yang kita bahas hari ini? Mengenai apa asalnya? Mengenai guru. Mengenai guru ya, panggilan kita ya. Ya. Apa kita benar-benar terpanggil? Ya, coba. Iya. Kita dipanggil oleh Tuhan mau menjadi guru. Pak Isai bagaimana? Sama juga kita dipanggil dari Tuhan menjadi guru. Jadi kita juga harus ambil komitmen jadi guru. Oh, komitmen ya? Komitmen nanti dilaksanakan atau hanya di mulut? Laksanakan akan dilaksanakan. Yakin? Yakin ya? Ya. Karena kita dan kampung halaman karena kekurangan guru, makanya kita harus ambil komitmen untuk jadi guru SD. Pak Billy Kwijange punya komitmen untuk benar-benar mau menjadi guru sekolah dasar? Kalau Ya atau tidak? Komitmen? komitmen Janji untuk mau menjadi guru dengan kuat, guru dengan kuat dengan serius ya. serius Ada komitmen memiliki janji khusus kepada Tuhan atau tidak? Tuhan baik ya Bisa ya. Bagaimana kita membuktikan komitmen kita? Kita kan komitmen biasanya kan kita ucapkan, ya saya berjanji, siap berjanji saya siap kuliah dengan Siap. sungguh-sungguh, siap tidak pulang ke Papua sebelum wisuda, siap saya siap cinta belajar. siap Tapi itu hanya siap di mulut ya. siap Tapi Pak Kandis, bagaimana kalau Pak Kandis hanya bicara di mulut saja, namun nanti tiba-tiba rasa hilang, bosan, tiba-tiba mau kembali ke Papua padahal belum selesai wisuda? Baik, saya
tujuan saya masuk guru sekolah dasar ini bukan kehebatan kami, tetapi melainkan inilah panggilan Tuhan yang kami ikuti dari Tuhan. Sehingga Tuhan, apabila kami hati yang bersukacita tulus dengan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan untuk bagi kami, sehingga kami punya tujuan ini bisa sampai, dan kami bisa menjadi seorang guru sekolah dasar dengan sebaik mungkin. Ya, cara untuk menyatakan komitmen bagaimana? Cara untuk menyatakan komitmen, kami harus Membuktikan komitmennya, iya. bersepakat dalam proses belajar bahwa kami punya kerinduan, kami punya niat harus bersungguh-sungguh proses belajar dengan Pak Guru, sehingga kami bisa kuasai. Berarti kesimpulannya bagaimana Asalik harus konsisten. Iya, konsisten berarti terus menerus ya, Iya. berproses. Komitmen itu dijalankan biasanya dengan terus menerus berproses. Iya. Iya, kalau hari ini datang belajar, besok tidak, lalu datang lagi tidak, lalu datang, itu tidak konsisten. Berarti komitmennya tidak bisa dipercaya. Berarti mungkinkah layak berangkat kuliah? Nah, itu menjadi pertanyaan. Kiranya ini bisa menjadi evaluasi dan refleksi bagi kita masing-masing untuk menguji hati kita. Apakah benar kita dipanggil menjadi seorang guru sekolah dasar? Apakah benar kita mengasihi dan mencintai anak-anak dan mencintai pelajar? Mari kita renungkan bersama. Terima kasih.